Teman. Asik ya patung-patungan seperti ini. Ini sengaja memang biar berlumut tumbuh tanaman-tanaman ini biar ya kalau dibersihin kayak beli baru kan, kayak yang di toko-toko kan. Justru ini salah satu estetiknya itu ya memang dia keluar tanaman-tanaman lumut alganya alami. Nah, kita sekarang ada di masih kota Semarang. Puji Tuhan di tahun ini proyek di Semarang lumayan. Ada 3 kolam, yang 2 berkenan untuk di vlog, yang 1 mohon maaf kembali lagi tidak berkenan untuk di vlog atau ditayangkan. Dan kita hargain itu semua. Betul, kita hargain itu semua. Jadi yang kembali nanya gimana Palembang, gimana Jawa Barat. Ya memang terus terang kadang ada beberapa customer itu yang tidak nyaman untuk rumahnya, kolamnya ditampilin, ya itu menjadi privasinya. Jadi kita harus hargai. Kalau saya pribadi jujur teman-teman, saya pun kepengen kalau bisa sharing, bisa berbagi, semua kolam yang kita bikin bisa kita vlogkan, kita pun juga seneng gitu loh. Meskipun sebetulnya kalau Norma ingat sebelum kita bikin Blast Channel, saya tuh tipe orangnya juga agak begitu. Ya kan, kamu ingat bahkan 5 tahun loh anak-anak tuh ngajuin untuk bikin channel YouTube, saya tolak terus gitu loh. Baru tahun ke-6 akhirnya saya kebuka dan ya oke lah, nggak ada salahnya kita expose semua. Tadinya kita fasilitas blast, kolam blast, treatmentnya blast, perawatan di kolam karantina ataupun persiapan show kita nggak pernah publish. Memang ya itu kembali lagi kita hargailah keputusan customer dan orang masing-masing. Nah ini ada di area Padepokan Taman Sari Banyumanik teman-teman. Ini siang-siang sekalian saya tuh biasanya kadang ke suatu proyek itu kalau kas kontrol apa itu kadang saya datangnya pagi, kadang saya siang, kadang malam. Tahu nggak kenapa? Kenapa Pak Ade? Saya kepengen tahu di 3 suasana waktu yang berbeda. Jadi pagi kolam ini kena matahari di sana, yuk sambil kita lihatin yuk. Nih. Jadi yang segini area kolam ini sudah nggak dapat matahari sama sekali nih. Berarti yang sebelah ujung itu udah ketutup. Adem. Nah tadi kalau pagi saya pernah kesini waktu pagi itu kalau pas di bawah jam 10 itu sinar mataharinya dapat banget semua nih ke sini. Jadi ini sangat-sangat saya jamin hasil airnya dan mecernya nanti untuk lumut, dinding dan lain-lain dijamin jos. Ya, nah kemudian kadang saya datangnya juga malam. Kenapa? Kalau kok malam-malam padahal ini kan lokasi nggak kelihatan. Nggak kelihatan gelap. Justru disitulah saya nanti muncul inspirasi, kadang bersama dengan tim, dibantu Aan juga, penataan, pencahayaan, dan lighting waktu malamnya gitu. Iya. Jadi Blast ini punya standar teman-teman, kalau kita buat kolam itu, mau itu dilihat pagi, siang, sore, malam, harus tetap indah semua. Nah itu yang poin penting sekali. Mau siang, betul. Kan kadang lucu juga, misalkan kadang mungkin teman-teman punya kolam, terus ada tamu, oh aku mau lihat kolam malam, oh kalau malam nggak kelihatan gitu, gelap, lihatnya harus pagi atau siang ya kan. Nah kalau kita di fasilitas aja baik di showroom yang Blok O maupun Blok L, teman-teman mau datang pagi, siang, sore, malam itu saya jamin ikan kelihatan jelas semua. Cuman kalau pas siang itu panasnya agak lumayan itu kalau yang di Blok L. Nah kita sekarang bahas mulai dari konstruksi kolam dulu yuk. Boleh. Ini udah pengecoran ya ini. Betul. Ini sudah sekitar pengerjaan hampir 70% ya Norma ya. Jadi pengecoran final udah beres. Nah meskipun ini tadinya kolam lama, tapi lihat teman-teman standar kita tidak pernah mau pakai bangunan yang lama. Nih lihat, nih yang kamu injak mumpung ada bekasnya. Ini dinding yang lama Norma. Ketebalan paling cuma 10 cm ya. Ini saya jadiin hanya dinding kerja. Gitu loh, atau lantai kerja. Kalau yang ke sini ya dinding. Nah, ini cor barunya nih. Nih, lihat. 20 cm ada ya Mas Anam? 20 cm ada. Cor barunya 20 cm, dindingnya kita kuatin lagi juga. Nah, ini nanti ditambah finishing acian, cat dan lain-lain. Jadi makanya itulah spek standar di kita, makanya yang kadang membuat harganya berbeda dengan beberapa kontraktor lain. Makanya sekali lagi kayak lagunya Denny Caknan aja ya, ojo dibanding-banding. Oh ya, kok mau tanya lagi kok.
Ini kan model kolamnya kan masuk ke tanah nih. Betul, betul. Apakah sama ketebalan cor antara yang masuk ke tanah sama naik dari tanah ke atas? Ada beberapa poin atau faktor. Yang pertama ini yang adalah lokasi atau tempat kolam ini dibangun. Oke. Makanya kadang saya kenapa harus survei, saya pelajari kontur tanahnya, bangunan-bangunan di sekitarnya ini ada yang retak nggak temboknya, ada yang geser nggak. Itu untuk menunjukkan kualitas dari tanahnya atau kontur tanahnya. Oke. Kalau kontur tanahnya aman dan ibaratnya kolamnya juga nggak terlalu gede, ya standar saya adalah konstruksi dan cornya ini 15-20 cm. Tapi amit-amit kalau saya ke suatu lokasi, loh ini kok dinding yang di sini retak, yang di sini kok temboknya miring, wah ini tanahnya gerak ini. Oke. Nah itu saya biasanya ngomong dengan customernya juga kita secara konstruksi, struktur, pancang, cakar ayam kita ekstra, pasti otomatis biayanya juga lebih mahal. Nah masalah ke atas atau ke dalam ini sebetulnya tergantung kapasitas besarnya air atau yang kolam itu sendiri juga. Semakin besar, otomatis konstruksinya nahan tekanan air makin besar. Makanya itu kita perlu perhitungan baik-baik. Mantap kali ini. Nah, sekat antara chamber ini sama kolam ini nanti kita akan jadikan seperti estetika area taman. Oh, berarti yang agak rongga ini ya? Ya, rongga ini. Ditambah nanti yang di daerah Aan situ tuh ada waterfall. Oke. Nah, nanti ditunggu teman-teman, ini akan jadi satu karya seni yang mantap juga. Dan beda lagi tentunya. Ya, beda lagi. Dan ini tematiknya nanti finishingnya ini sesuai dengan tematik Javanese dan Bali di area Padepokan ini. Nah, jadi teman-teman inilah sudah ibaratnya pekerjaan paling berat utamanya udah beres. Makanya saya tuh di sebuah proyek kolam tuh paling lega, pemipaan sudah beres, konstruksi backcasting cor-coran udah selesai. Itu saya tenang. Karena itu ibaratnya kalau di mobil tuh rangka dan mesin utamanya. Itu yang menentukan. Nah, setelah itu nanti kita bikin karoserinya, penataan filternya, double wallnya kita setting, kemudian medianya kita setting, terakhir finishing dan decking kayu, itu seperti kita bikin karoserinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga Anam dan Aani lagi salah satunya nata untuk pencahayaan dan kelistrikan. Nanti rencana di sepanjang kolam yang meripit ke apa sih namanya itu bawahnya joglo itu. Ya. Ya, nanti saya kasih lampu lis tipis. Tapi saya nggak mau yang terlalu terang. Karena ingat teman-teman, ini budayanya kuno, ada estetikanya, nilai histori sejarahnya. Ya, ini joglo Jawa lama. Jangan terus lampunya keterangan, kesannya nanti kalah kayak dangdut gitu kan. Kan lucu gitu loh, joglo sambil dangdut kan nggak lucu juga. Jadi intinya jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu dilihat nggak enak. Malah kesannya tuh maaf norak. Ya, makanya sekali lagi itu kembali lagi ke tes, rasa, feel, dan seleranya. Yang pasti nanti kita akan terus update ke teman-teman. Jadi video ini juga belum berakhir. Nanti ini dilanjutin sampai tahapan finishing dinding utama dan chamber. Nah, itu belum finishing final. Sampai itu. Jadi semoga nanti teman-teman bisa mengikuti progresnya. Jadi ini saya stop dulu, nanti kita lanjut, jangan ditutup dulu. Next vlognya saat penyetingan double wall, perapian konstruksi utama ini dan lain-lain, kita nanti akan lanjutin. Nah, satu vlog yang nantinya berikutnya itu sudah finishing estetika plus setting media. Itu jadi lebih enak lah, lebih singkat. Nah, semoga bisa bermanfaat. Cekidot, tonton terus, tunggu terus, kita lanjut di enak banget Norma. Wah, ini loh yang saya bilang, kadang kalau kita di pinggir kolam, apalagi pas sejuk ya, ini pas udah agak sore, sejuk, dengerin gemericik air terjun, gemericik air, aduh kayak gimana gitu. Semalam kurang tidur lagi saya Norma, pas banget ini. Ya teman-teman, ini sore hari ini kita sudah di tahapan running.
Tapi ini belum air final ya, Norma. Oh, oke. Ini masih pakai air sumur kemarin, ya intinya seperti biasa. Ih, ular. Ular. Bener Ular, nggak bro. itu ular ya? Iya, Ular apa tuh, Pak? ular weling. Mungkin. Kok serem ya? Pateni. Mas, diusir ya, Mas, diusir. Jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Awas lo. Gune batu ini. Di batu ini loh. Awas lo. Nah, tuh. Nek masuk rumah. Kayak kedelmen aja. Aan ternyata anu ya. Wah, Tapi kayak ular sawah, ular air kayaknya. Ya itu maklum karena ini nuansanya memang natural ya. Mungkin sebelum ini kan banyak pohon-pohon yang semak-semak lebat udah kita bersihin. Sampai mana tadi? Nah, kita di tahapan air running final ya. Nah, kebetulan proyek ini dihandle oleh Anam dan Aan. Aan hari ini juga udah mulai penyetingan untuk lighting, lampu-lampu, dan ini nanti ada list lampu sepanjang ini nanti keren. Kebetulan di bawah kolam-kolam ya, itu, di bawah kolong-kolongnya nanti kita kasih lampu semua itu mulai diinstal sama Aan. Kebetulan kita hari ini nggak bisa sampai malam ya. Mungkin nanti pas running air final, nuansa malamnya kita next video aja. Nah, teman-teman saya mau sedikit edukasi. Jadi memang sebuah kolam itu meskipun kita udah menggunakan cor konstruksi, cor beton dan lain-lain, tetap kita lakukan pengetesan dulu untuk running. wajib ya, Wajib. Nah, memang ini air masih kurang sedikit, skimmernya masih belum kerendam. Tadi airnya masih dipakai untuk yang lain, nanti habis ini lanjut lagi. Intinya pakai air yang seasalnya aja lah. Mau pakai air sumur, air pump, apa terserah. Nah, ini biasanya nanti kita tunggu sampai 2 kali 24 jam normal. Oke. Ya, 2 kali 24 jam ini kita lihat airnya ada bocor nggak, susut nggak, chambernya ada yang susut nggak, ada yang tekor nggak. Itu kita tes kontrol selama 2 kali 24 jam. Nah, kalau misalkan turunnya itu dikit, cuman berapa mili, wajar. Karena ini kena panas ekstrim, outdoor, dan model air terjunnya itu kan air terjun natural seperti itu pasti nyiprat-nyiprat keluar. Normal. Nah, kalau seperti itu wajar, karena ini mengalir 24 jam, otomatis nyipratnya 24 jam. Tapi kalau udah turunnya sampai 2 cm, 3 cm, 5 cm, ya itu berarti bocor. Kalau cuman turun dikit, beberapa mili, penguapan air nyiprat, itu masih wajar sekali. Nah, ini intinya sudah tinggal tahap bersih-bersih dan perapian. Jadi ini saya ulang, kolam ini kurang lebih panjangnya ini 8 meter lebih ya, saya lupa berapa. Pokoknya kapasitas kolam plus filter ini kurang lebih sekitar hampir 50 ton. 50 ton Ya, ini chambernya kurang lebih 40%, kolamnya ini 70%. Dan ini apa ya namanya ya, kita setting flow-nya 1 jam ini hampir sirkulasi 1 kali. Jadi kita pakainya pompa, ya kita pakainya pompa merek Norus 22.000 yang liter per jam kali 2. Ya, jadi totalnya 44.000. Kok nggak nyampe 50.000, Pak? Wajar, semakin besar itu nggak harus 1 kali. Gitu loh. Contohnya kalau kolam 100 ton, kayak yang di Jawa Barat Bogor, kita pakainya 22.000 kali 4, 88.000. Itu udah tercover sekali. Gitu. Nah, nanti pompa itu 2, kita bagi ke output air terjun 1 ke output arus 1. Cuman yang output ke arus ini lagi perjalanan, sudah nyampe, cuman belum diinstal, sama Anam juga lagi nginstal yang untuk pembuangan backwash tuh. Gitu. Nah, kemudian bottom drain kita kasih 3 normal. Nah, ini kali ini kita bentuknya agak beda. Biasanya kan bulat-bulat seperti apa, tempurung kura-kura nih. Kali ini kita bikin kotak tuh. Cakep, kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Nah, jaraknya antara tutup BD-nya ke lantai kolamnya itu sekitar kurang lebih 3 sentian. Nah, ini juga penting sekali teman-teman ya. Nah, ini karena ikan di sini nanti adalah ikan besar-besar, 45 sampai 60 BU ke atas. Beliau udah ngomong kepengen diisi ikan yang besar-besar. Kebetulan ikannya juga semuanya ambil dari Breskoi nanti. Ya, puji Tuhan sekali. Itu yang saya harapkan Norma. Ya, kalau bisa tuh kolam udah bikin aja sama kontraktor yang lain, nggak masalah beneran. Tapi ikannya kalau bisa beli sama Bles, lebih enak jualan ikan aja sebetulnya ya. Kita pakai bottom drain 3 ya kok ini? Bottom drain 3, bentuknya yang kotak-kotak seperti ini. Skimmer ini kita kasih 3 Norma. 2 skimmer inlet, dalam karing inlet itu atau outlet yang keluar, kelihatan nongol 2 bulat itu. Yang satunya yang tertanam di dinding di sudut dead spot itu. Kamu ke sana deketin. Terus itu ada satu yang ditanam di konstruksi skimmernya. Di bawah sini berarti? Ya, bawah situ, bawah batu itu. Nah, itu. Jadi 3. Nah, kenapa kita taruh di depan ini? Karena nanti
arusnya dorongnya itu dari air terjun, aeratornya juga belum dipasang. Itu dorongannya ke depan sini semua. Oke. Ya, seperti itu. Overflow kita kasih 2. Ini normal. Overflow 2. Yang dekatnya Aan 1, di bawah batu situ 1, dan overflow-nya kita model tanam di dalam konstruksi semua. Nah, ini juga masih agak kelihatan gersang teman-teman, karena beberapa tanaman-tanaman yang untuk area air terjun, untuk taman sekitarnya, dan nantinya landscape-nya kebetulan juga beliau upgrade, dikasihin ke kita juga. Nanti mungkin minggu depan sudah mulai dikerjakan. Jadi nanti satu area sini ini akan jadi satu bidang landscape tanah dan taman dengan konsep natural dan balinis-balinis, ada adat Balinya. Cukup bagus juga, cukup gede juga nanti. Nah, nanti kita mungkin bisa pisah next vlog untuk bahas landscape sama tanahnya ya. Tapi intinya kemarin gambarnya landscape-nya udah kita tandain. Jadi nanti tinggal nunggu batu gede-gede itu ditaruh di sana semua, dipindah di bawah pohon rambutan. Yang area bekasnya batu itu nanti kita datengin tanah, dibuat konturnya naik turun. Keren lah pokoknya, nanti tunggu aja. Nah, kebetulan memang teman-teman kita juga menyediakan jasa untuk pembuatan taman atau landscape juga, yang mendukung nantinya supaya kolam yang baru itu kelihatan lebih indah. Seperti itu, terutama yang tema-temanya natural ya. Yuk kita ke area chamber, Norma. Ada ular lagi gak ini? Hati, Kode. Sudah mbok matiin mas, nek nyelum jangan dinyalain listriknya loh. Nah ini ya, chamber ini, yuk kita mulai dari pojok sini Norma. Oke, dari chamber pertama dulu ya, Ya, Kode? chamber pertama yang tadi saya ceritakan, 3 bottom drain plus 3 skimmer, dia air flow pertama di sini nih. Tuh. Ya kan? Nah, itu juga sudah kita siapin supaya nanti suatu saat kalau misalkan mau backwash besar, tinggal tutup 6 pipa itu, sudah ada pipanya. Nanti tinggal kita kosongin sini, air kolamnya nggak turun. Seperti itu. Itu namanya BD stopper dan skimmer stopper ya. Nah, standar pertama sikat brush chamber 1 ini. Nah, ini kita gantung seperti ini supaya rapi. Dan yang kedua, kalau misalkan membersihkan ini nggak nyabutin satu-satu, tapi sekali nyabut segini nih. Udah satu garis lah. Ya, satu garis. Ya, ini sikat brush. Chamber kedua kita pakai jet mat. Jet matnya ini AC mat atau Matala mat yang import. Nah, memang kenapa kita pakai yang import? Biar sekalian, awas loh, itu ada yang tajam, jangan sampai keinjak. Nah, supaya untuk jangka panjangnya ini nanti awet. Tidak gampang hancur, tidak gampang remuk dan segala macam. Nah, media chamber ketiga ini adalah biologis yang medium. Bawahnya batu apung, atasnya oyster. Ya, standar seperti ini. Nanti panel-panel oksigen aeratornya juga sudah ada semua, cuman karena unitnya belum datang, nanti kita next video ya. Tapi seperti yang kolam-kolam kita sebelumnya lah, standar. Ya, nah, yang terakhir ini sebagian masih belum diinstal. Ini kemarin 3 box, ini ada 5 box lagi, jadi ini 8 box untuk BioCube. Ya, 8 dusnya BioCube di chamber yang terakhir. Ini media biologis yang premiumnya. Seperti itu. Nah, kemudian di chamber terakhir itu pengaturan untuk pompa. Yang tercabang 2 itu untuk arus. Jadi ada arus bagian kanan, ada arus bagian kiri. Yang satunya lagi untuk output di air terjun. Oke. Ya, tidak pakai 2 ya. Betul. Nah, yang terakhir di sini ini adalah untuk backwash. Nah, ini mesinnya lagi disiapin. Karena ini kondisinya adalah dia lebih dalam dari selokan di luar. Jadi memang harus pakai pompa satu lagi. Pompa ya, Pak. Ya, basicnya sih sudah oke semua. Sebagian untuk area di sekitar kolam, tanah landscape-nya juga udah kita rapiin. Tinggal nunggu beberapa tanaman dan landscape utamanya. Kita nanti akan mulai garap minggu depan. Minggu ini jadwalnya beres semua sampai kelistrikan, lighting, panel-panel, dan semua equipment kolam. Artinya running awal, seperti itu. Wah, ini kita udah enak banget ini. Tuh, lihat. Kalau dari sini pun lihat ke sana nih, Norma. Wuh, ya. Udah bisa dilihat kan, Kode. Ya kan. Nyambung Kalau dari syukur-syukur Norma masih punya kolamnya yang lama. Kalau buat netizen dan teman-teman dan Blaze People buat perbandingan, jadi bisa ditampilkan perbedaannya supaya teman-teman bisa ngelihat dari sudut pandangnya. Waktu yang kolam lama kan kita ngelihat ke kolam nih kayak penuh banget gitu loh, ketutupan tanaman kan. Ini padahal belum ada ikan loh, Norma. Nanti kalau sudah ada ikan, sudah ada lighting, belum tanaman-tanaman yang nanti kita sudah ini masih ditata tapi belum diinstal final. Kemungkinan di pendopo Taman Sari Banyumani ini akan dibuat restoran dan kafe juga. Nah, nanti salah satu sudut spot meja makannya adalah kolam ini. Wah, itu keren nih. Saya nanti bakal makan dan nongkrong di sini terus ini.
Iya teman-teman ya, jadi nanti kabar baik, kabar gembira untuk teman-teman di sekitar Semarang Atas, Banyumanik dan sekitarnya. Nanti mungkin intinya tahun inilah, ya beliau ngomong tahun ini tapi bulannya belum tahu. Kemungkinan besar nanti akan dibuka rumah makan atau resto atau tempat ngopi lah. Wah ini asik, jadi nanti spotnya banyak teman-teman. Ada teman-teman nanti konsepnya bisa pesen yang meja sudutnya spotnya ngadep ke kolam. Ya spotnya ngadep ke perahu, spotnya ngadep ke apa namanya ornamen gapura Bali, spotnya yang ngadep ke apa namanya pendopo. Nah itu nanti ada macam-macam ya keren nanti konsepnya. Ya seperti itu Norma dan teman-teman. Jadi video yang kemarin sempat terputus kita sambung berbarengan dengan proses running awal kolam di pendopo ini. Nah nanti tinggal satu video terakhir berarti proses running final dengan air gunung plus masukin ikan-ikan koinya. Ikan koinya keren-keren beliau ya. Nah di awal beliau sudah memutuskan 18 ekor dulu. Tapi itu gede-gede 45 sampai 55 BU ke atas. Nanti kira-kira 1 bulan sudah running, beliau maunya pokoknya kelipatan 9 Norma. Jadi ini kan pertama 18 dulu, nanti nambah 9 lagi 27. Nah nanti nambah lagi sekitar 36. Nah kemungkinan ini sampai 36 ekor. Ya, yang pasti pilihan-pilihan keren semua. Nih air terjunnya kalau dari depan nih Norma. Nah ini, kamu bisa mumpung ini sebagai salah satu contoh, kamu bisa lihat nggak kalau nggak ada arusnya tuh, lihat tuh airnya kayak stuck aja. Iya kok. Diem kan airnya, bening-bening gitu loh, mecer-mecer, maksudnya secara clearnya atau beningnya bening sampai tembus dasar ini. Padahal ini 1 meter berapa ya mas kotornya? 120 ya, 120, yang di pinggiran sini 1 meter lebih sedikit, yang di tengah bottom drain ini 120, 130 malah. Nah tuh sampai dasar loh ini, padahal ini belum air final loh. Air final, belum air final, pompanya belum terpasang semua, aerasinya oksigen belum terpasang. Tapi kalau arus nggak jalan tuh lihat tuh, macet semua, air nggak muter. Nanti kalau sudah ada arusnya, air itu bisa muter. Nah makanya arus itu penting sekali, bukan cuma hanya suplai oksigen, tapi membuat proses atau meterisasi di air sebuah kolam koi kita jadi lebih maksimal seperti itu. Dan peletakan arus pun ini juga harus diperhitungkan matang-matang seperti itu. Nah oke ya, jadi kita, aduh enak banget ini sudah. Saya aja kalau ibaratnya punya spot seperti ini di rumah ya, kayaknya mungkin kalau saya tidur sore atau apa, saya tidur di kayak tadi awal itu ya. Adem banget. Kolam. Ya dengerin gemericik air terjun tuh kayak sesuatu yang gimana gitu loh. Apalagi nanti kalau ditambah dengan alunan musik yang apa ya, kayak yang model-model alam itu loh. Suara seruling, suara kicau burung. Relaksasi itu asik sekali. Ya tapi intinya thank you banget buat customer yang sudah mempercayakan kolam koi kesayangannya ke Blaze Group. Dan semoga dengan kehadiran kolam koi baru ini bisa menjadi salah satu sudut favorit baru dan menambah kebahagiaan di keluarga ini. Buat teman-teman Blaze People semuanya juga terima kasih yang sudah banyak support channel kita. Meskipun channel kita ini masih kecil, masih baru, kita jalan 1,5 tahun mau menuju ke 2 tahun. Masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang mesti kita perbaiki ke depan. Tapi semoga kita terus bisa berkembang, bisa terus berkarya, berkreasi, dan semoga kreasi-kreasi kita juga bisa diterima di masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.